Oke, melanjutkan video yang sebelumnya ya. Jadi di internal sensor itu tadi sudah jelaskan ada beberapa internal sensor. Nah, di sini juga aku gambar lagi yang mungkin lebih lengkap untuk sensor-sensornya. Itu ada temperatur sensor biasanya untuk mengukur suhu di mikroprosesor, ada pressure sensor. Ini untuk bisa di layar tadi sudah jelaskan. Untuk ada 3D touch di iPhone itu dia menggunakan pressure sensor. Ada juga pressure sensor yang diletakkan di samping layar beberapa HP yang menggunakan itu ketika ditekan tuh akan melaksanakan suatu tugas khusus. Fingerprint sensor di bagian dari biometrik, yang diletakkan di depan, di samping, atau di belakang. Magnetometer ini sama dengan kompas. Lalu ada gyroscope tadi untuk nanti akan jelaskan setelah ini. Touch sensor itu ya LCD, touch sensor, humidity sensor, kelembapan. Ini tidak banyak digunakan. Biasanya mikrofon itu saja pasti ada ya untuk mengubah suara menjadi listrik. Itu kan sensor juga. Accelerometer, GPS sensor, ada CMOS imager sensor, ini kamera. Kalau kamera itu kalau sekarang dia menggunakan teknologi CMOS. Ada ambient light sensor, bagian dari sensor cahaya. Kalau ambient ini biasanya digunakan untuk uh, kalian kan biasanya menyeting auto ini ya, auto brightness untuk layar. Nah, itu dari sensor ambient light sensor ini. Ketika di luar jadi terang, ketika di dalam di tempat gelap itu mungkin keterangannya turun. Itu yang dilihat adalah ambient sensor. Nah, untuk proximity sensor ini adalah sensor on off. Jadi ketika kalian telepon, layar kalian mati atau ketika disaku mungkin layar kalian mati. Nah, itu adalah dari fungsi dari proximity sensor untuk mengecek hal tersebut. Jadi ini adalah sensor-sensor yang terdapat di satu smartphone. Kita lihat di sini ada banyak sensor. Nah, ini yang membuat smartphone itu lebih powerful mungkin untuk penggunaan sehari-hari dibanding dengan PC ya. Untuk aktivitas atau untuk aplikasi yang berjalan di dalamnya gitu. Kalau PC kan tidak banyak sebenarnya sensor-sensor pendukungnya dan juga sulit untuk membawa PC kemana-mana. Nah, kita akan membahas beberapa sensor yang mungkin paling banyak ditemukan dan mungkin harus dijelaskan secara terperinci. Yang pertama adalah akselerometer. Akselerometer ini merupakan perangkat untuk mengukur akselerasi yang terjadi akibat perpindahan posisi pada piranti. Namun yang diukur bukan koordinat, melainkan gaya yang dialami oleh acuan massa inersia yang terdapat pada bingkai referensi akselerometer. Nah, jadi dari itu ya, kata kuncinya itu ada di mengukur akselerasi yang terjadi akibat perbedaan posisi pada piranti. Namun yang diukur bukan koordinat, melainkan gaya yang dialami oleh acuan atau massa inersia yang terdapat pada bingkai referensi. Jadi yang diukur adalah gaya yang dialami. Nah, kalau gaya itu kan ada Fm kali A. Nah, A-nya itu kan dia ada meter per second kuadratnya. Nah, itu ada meternya itu, nanti yang dicari adalah meternya itu. Gaya yang dialami diubah dilihat dari percepatan yang diterima. Dari percepatan itu nanti akan diukur berapa perpindahannya. Perpindahannya berapa meter. Jadi itu yang dilihat. Jadi nggak langsung menghasilkan jarak karena sulit untuk membedakan jarak langsung gitu ya. Kita pindahkan satu barang ke barang lain, itu benda yang ada di dalamnya tentu saja nggak berasa kan kalau dipindah. Nah, tapi kalau gaya dia akan mengalami perubahan gaya ketika dipindahkan. Nah, dari gaya itu baru kita geser ke jarak. Jadi gitu ada perhitungannya. Gitu. Nah, ini di bawah ini adalah contoh dari ini itu adalah apa? Akselerometer manual. Nah, sedangkan ini adalah MEMS. Sudah berupa bentuk sensor berupa IC. Gitu. Nah, akselerometer ini memiliki triple axis ya, ada X, Y, dan Z. Kalau kita lihat sini ada X, Y, dan Z. Atas, bawah, depan, belakang. Communicate through low level accelerometer API, jadi menggunakan low level accelerometer API ya. API kemarin sudah jelaskan interface ya, interface untuk antar program ya, application programming interface. Lalu ada Salt B filter to remove shaking effect. Nah, kadang HP itu sering bergetar kecil-kecil gitu kan. Nah, ini membuat sinyalnya itu sering ada apa frekuensi gangguannya kecil ya. Nah, ini oleh karena itu di sini digunakan low pass filter untuk memperhalus sinyalnya. Gitu. Nah, ini akselerometer dapat diukur pada tiga arah direksional, left, right, x axis. Oke ya, left axis itu kanan kanan kiri ya. Kalau kita lihat di sini ini kan soalnya bentuk HP-nya landscape ya, makanya X-nya ke atas. Nah, jadi
kondisi normal kan biasanya kondisinya HP-nya otomatis hadapnya ke atas ya, portrait. Nah, itu kanan kiri itu adalah X, atas bawah itu adalah Y aksis, lalu depan belakang itu adalah Z aksis. Nah, jadi ini kalau di sini kita bisa lihat bahwa akselerometer itu mendeteksi dia perubahan jarak secara X, Y, Z aja. Gitu. Kalau misalkan kayak diputar-putar atau apa, dia tidak bisa mendeteksi. Ini tugas dari sensor lain. Nah, di sini ada contoh ini pergerakannya kita lihat. Ketika kondisi normal, nilai akselerasinya adalah min 1, 0, 0, sudutnya 0. Nah, ketika ditaruh ke bawah, maka X-nya nilai X-nya kan akan turun. Nah, di sini makanya ada minus 37, 0 plus 5. Karena Z-nya juga ada mungkin ada perubahan kan, ada perubahan Z maju. Jadi X dan Z berubah nilainya. Nah, ketika diangkat sama X dan Z juga berubah nilainya karena ada perubahan posisi X-nya ke atas kan diberikan gaya diangkat ke atas makanya berubah. Lalu posisi Z juga berubah. Itu kan posisi Z-nya agak maju ke depan. Sama nilainya yaitu adalah Z-nya itu nilainya 5 gitu. Oke, di sini tapi nilai Y-nya adalah 0. 0 karena Y itu kan perubahan kalau di gambar ini maka dia perubahan dari kanan ke kiri. Sementara di sini nggak ada perubahan kanan kiri, hanya atas bawah dan maju mundur. Ya, karena itu yang berubah hanya X dan Z. Oke, lalu Z-nya ini yang di bawah ini sama-sama nilainya 5, satunya minus, satunya positif ya. Minus karena ini arahnya ke atas, kalau ini Z-nya arahnya ke bawah gitu. Oke, jadi kalau yang Z itu kalau minus harusnya menjauh ya. Oh ya, sorry. Kalau minus ini harusnya menjauh. Kalau yang Z ini arahnya mendekat. Nah, karena nilainya positif. Jadi kita lihat sini ya. Ini Z-nya positif karena arahnya mendekat. Sementara yang bawah ini menjauh. Makanya nilainya negatif. Giroskop. Nah, ini giroskop merupakan alat untuk mengukur orientasi berdasarkan prinsip angular momentum. Dengan alat ini, kita dapat mendeteksi kemiringan piranti bergerak hingga 3 sumbu X, Y, dan Z. Sensor ini banyak digunakan pada aplikasi seperti permainan dan kamera. Jadi fungsinya ini bisa dikombinasikan dengan akselero untuk melihat posisi HP. Kan biasanya kita kalau misalkan nonton YouTube kita putar menjadi landscape itu dia otomatis slide-nya akan berubah jadi landscape. Nah, terus kita balikin lagi portrait dia akan kembali lagi lurus portrait. Nah, itu yang bagaimana eh, prosesor itu atau program bisa tahu, aplikasi itu bisa tahu bahwa posisinya berubah itu ya dari sensor giroskop dan acelero ini. Jika kalian main game ada game mobil ya, game mobil itu belok ada yang berdasarkan dengan menggunakan pergerakan HP juga, kalian belokkan ke kanan, dia belok kanan. Nah, itu juga menggunakan giroskop dan acelero. Jadi biasanya kedua sensor ini tidak bisa dipisahkan, dua-duanya saling memperkuat, saling melengkapi sehingga untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada roll, yaw, dan pitch. Kalau roll ini perputaran dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y. Kalau Y perputaran dari terhadap sumbu Z. Kalau X ada perputaran terhadap sumbu X. Kalau pitch ini perputaran terhadap sumbu X. Jadi ini adalah untuk angular momentum. Digital kompas ini bisa berupa magnetometer, berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin. Nah, ini tentu tahu kalau kompas itu kan memang magnet ya. Kompas itu bekerja berdasarkan magnet. Nah, di sini biasanya kompas ini digunakan banyak bersama dengan GPS di map. Seperti itu. Kalau terpisah pun biasanya digunakan untuk kompas di seperti aplikasi penunjuk sholat itu kan biasanya menggunakan kompas juga. Digital kamera, oke ini gambar ada kamera dan juga ada telepon. Jadi ini mungkin awalnya dicetuskan bahwa di handphone di mobile phone tuh perlu adanya kamera tuh di sini awalnya dulu karena supaya bisa dibawa dua-duanya maka digabungkan. Awalnya dulu seperti ini hingga akhirnya sekarang dijadikan satu perangkat dalam satu smartphone dengan kamera yang nggak cuma satu lensa, ada 4 atau lebih, gitu. Sekarang makin banyak lensanya,
kualitasnya juga semakin bagus untuk pengolahan citranya. Jadi digunakan tidak cuma untuk kamera tadi, untuk biometrik juga biasanya digunakan kamera. Untuk kamera depan biasanya itu kan digunakan biometrik. Untuk pengolahan juga bisa digunakan untuk game seperti game virtual reality. Kalau kita tahu dulu ada game Pokemon Go ya. Kalau Pokemon Go ingat saya itu juga dengan menggunakan kamera. Atau ya terus kalau seperti e-commerce itu juga menggunakan kamera ya. Kamera digunakan untuk apa memfoto barang-barang gitu. Jadi aplikasi-aplikasi itu akhirnya memanfaatkan kamera juga untuk virtual reality dan juga untuk memfoto barang. Itu terakhir. Jadi digital kamera. Tadi ada beberapa sensor-sensor lain yang silakan ditelusuri sendiri ya lebih dalam mengenai sensor-sensor yang lain yang mungkin ada di smartphone karena masih banyak sensor lain. Bahkan ada smartphone yang menyematkan uh, perangkat keras berupa proyektor. Itu ada smartphone yang menambahkan fitur unik yang kadang menjadi ciri khasnya itu banyak. Jadi silakan dilihat. Oke, tugas. Untuk tugas ini yang pertama adalah buat artikel review salah satu aplikasi mobile yang menggunakan perangkat keras berhenti bergerak sebagai pendukung dari aplikasi tersebut. Artikel harus menjelaskan peranan, fungsi, cara kerja perangkat keras tersebut dalam aplikasi. Panjang artikel minimal 1 halaman A4 termasuk gambar. Dikumpulkan di LMS dengan waktu sesuai LMS. Jadi kalian pilih salah satu aplikasi yang ada di entah itu Android atau di iOS, silahkan. Tapi per anak harus beda. Kalau ada yang sama maka dua-duanya nilai tugasnya 0. Itu. Ini juga berlaku untuk tugas yang kemarin. Kalau ada sampai tugas di kelompok ada kelompok yang tugasnya sama, itu nilainya 0. Dan itu kemarin itu adalah kuis ya. Jadi tugas yang kemarin tolong diperhatikan. Nah, kembali lagi ke tugas ini. Jadi pilih salah satu, lalu pilih salah satu aplikasi, lalu jelaskan perangkat keras apa yang digunakan oleh aplikasi tersebut. Apa peranan, apa fungsi, dan bagaimana cara kerja perangkat keras tersebut dalam aplikasi. Ini misalkan aja ya, misalkan aplikasi yang kamu pilih itu adalah Tokopedia. Tokopedia itu kan misalnya digunakan misalkan ada touchscreen, ya kan touchscreen udah pasti untuk masukkan input. Terus ada kamera biasanya untuk kamera untuk memfoto barang. Terus mungkin ada GPS untuk mempermudah dalam lokasi untuk dikirim barang. Terus ada fingerprint misalkan untuk pembayaran. Jadi itu kamu masukkan, lalu jelaskan fungsinya untuk apa. Misalkan touchscreen itu fungsinya untuk masukkan input. Lalu bagaimana cara kerja touchscreen itu? Tuh. Jadi dijelaskan. Jelaskan cara kerja perangkat keras tersebut di dalam aplikasi. Jadi fungsinya touchscreen itu di aplikasi itu untuk apa? Jelaskan di situ. Fungsinya kan untuk masukkan. Jadi fungsinya itu cara kerjanya di aplikasi itu untuk apa? Gitu. Jadi ditulis. Gitu. Nggak perlu cara kerjanya secara rinci ya. Misalkan kayak touchscreen cara kerjanya itu dengan di situ ada resistansi apa gitu. Nggak perlu sampai seperti itu. Jadi yang dijelaskan itu cara kerja perangkat keras tersebut di dalam aplikasi. Kalau dijelaskan cara kerja per satunya pasti akan lebih ini akan lebih banyak lagi. Jadi cukup cukup untuk kerja perangkat tersebut untuk aplikasi tersebut untuk apa? Jadi gitu ya. Fokusnya di situ. Nah ini minimal 1 halaman A4 termasuk gambar-gambarnya maksimal ukurannya seperempat dari kertas, seperempat dari kertas A4 kabel lebih. Tuh, terus paragrafnya jarak antar spasinya itu jarak spasinya itu 1,5, ukuran tulisannya 12, standar lah. Tidak perlu cover, langsung aja tulis nama dan nama kelas dan nama NIM dan kelas. Jadi gitu. Oke, sekian untuk video lanjutannya, video mengenai hardware pada aplikasi perangkat bergerak. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya jika ada hal yang mengganjal, dibingungkan, silahkan tanya melalui grup. Jangan langsung ke saya langsung gitu ya, ke grup aja. Siapa tahu itu informasinya juga berguna untuk yang lain. Oke, sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.